Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai fluida statis yang sebelumnya sudah kita membahas tentang konsep-konsep dasar fluida statis. Oke, sebelum kita membahas mengenai lanjutan fluida statis, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, lanjut. Kita membahas materinya mengenai hukum Pascal, teman-teman. Jadi aplikasi penerapan fluida statis yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup ya, dan diteruskan ke segala arah ya. Jadi pengertian hukum Pascal itu seperti ini dia, teman-teman. Jadi penerapan hukum Pascal ini biasanya sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita jumpai ketika kita sedang mencuci mobil ya, dan mobil ini menggunakan hidrolik ya, teman-teman ya. Pompa hidrolik. Kemudian mobilnya dia akan naik ke atas ya. Jadi sistem dari pompa hidrolik ini menggunakan konsep dari hukum Pascal. Oke. Jadi simulasinya itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi di sini ada gaya F1, kemudian di sini ada luas penampangnya atau areanya A1, kemudian ada ketinggiannya, ketinggian H1, kemudian di sini ada ketinggian H2. Kemudian mobil itu berada posisi di sini, teman-teman ya. Ketika kita memberikan tekanan atau gaya pada area yang pertama, maka di sini cairan yang di sini akan mendapatkan tekanan ya. Tekanannya menuju ke F2 sehingga mobil ini dia akan terangkat ke atas. Jadi konsepnya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi dari konsepnya bahwa hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai tekanan ya. Tekanan itu persamaannya P sama dengan F per A ya. P tekanan, F-nya adalah gaya, A-nya adalah area. Jadi kalau misalkan ketika dia diberikan tekanan pada area 1, maka tekanan yang dialaminya akan diteruskan ke F2. Itu akan sama besar, teman-teman, sesuai dengan konsep dari hukum Pascal. Berarti persamaannya P1 sama dengan P2. Artinya tekanan yang dialami pada area pertama itu akan sama besar dialami pada area yang kedua, walaupun areanya itu dia tidak sama besar, teman-teman. Berarti di sini tinggal kita mengsubstitusi konsep dasar dari tekanan ke persamaan hukum Pascal P1 sama dengan P2, sehingga persamaannya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi sebenarnya konsep dari hukum Pascal ini cukup mudah, teman-teman. Tidak terlalu sulit sekali untuk memahaminya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Oke, contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Di sini ada pompa hidrolik ya, ada pompa hidrolik di mana area 1 3 cm kuadrat, kemudian area yang kedua 50 cm kuadrat. Kemudian di sini ada beban W dan beban ini nilainya 5000 Newton. Oke. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar 5000 Newton ya. Sesuai dengan persamaan kita tadi bahwa hukum Pascal itu adalah P1 sama dengan P2 ya. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi kita menggunakan persamaan yang ini, teman-teman.
Jadi untuk memudahkan kita ya dalam menyelesaikan suatu soal dalam fisika, kita tulis dulu apa saja yang diketahui pada soalnya. Di sini sudah diketahui bahwa A1 ya. A1 ini luasnya adalah 3 cm kuadrat. 3 cm kuadrat ini kalau kita rubah ke dalam meter, berarti 3 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat ya. Kemudian yang A2 ya 50 cm kuadrat, berarti 50 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Kemudian ada berat beban W. W sama dengan 5000 Newton ya. Yang ditanyakan pada soal adalah F-nya teman-teman. Berarti yang ditanya adalah F-nya. Berapa sih kira-kira daya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar 5000 Newton ini? Oke. Dari persamaan atau besaran-besaran yang diketahui, kita substitusi ke persamaan hukum Pascal. P1 sama dengan P2. F1 yang ditanya ya, berarti ini kan sebagai F1 ya teman-teman ya, yang ini sebagai A2. Berarti F1 karena ini ditanya itu F1 per area 1 itu 3 cm kuadrat. Sebenarnya ketika misalkan di dalam soal seperti ini kita lupa teman-teman ya, lupa kira-kira cm kuadrat ke dalam bentuk meter kuadratnya berapa ya gitu ya. Karena kan 1 cm ke meter itu kan dia dibagi 100 ya, dibagi 100. Kemudian karena di sini ada pangkat 2, makanya dia menjadi pangkat 4 ya. Ini pelajaran dasar di IPA bahkan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lupa misalnya ya, misalkan lupa, nggak apa-apa kita buat 3 cm kuadrat ya, nggak masalah. Sama dengan berat yang F2 nya udah dalam bentuk Newton ya, berarti 5000, kita tulis saja 5000 dibagi dengan A2 nya 50 cm kuadrat ya. Kan di sini ada persamaan kita matematika, di sini bisa kita coret. Nah nilainya kan sudah sama teman-teman, jadi bisa kita coret langsung ya. Berarti kan tersisa persamaannya menjadi F1 per 3 sama dengan 5000 per 50. Oke, di sini nolnya biar mempermudah kita dalam menyelesaikan soalnya. Ini kita coret, berarti kan 5 dibagi 5 1, berarti sisanya adalah 100. Berarti F1 sama dengan 3 dikalikan 500. Berarti kita dapatkan nilai F1 nya itu sebesar 1500 Newton. Oke, jadi cukup mudah teman-teman ya untuk menyelesaikan materi pada hukum Pascal. Oke, di sini ada satu contoh soal lagi teman-teman. Ada satu contoh soal lagi. Tapi di sini nanti saya tidak akan menyelesaikannya ya. Di sini teman-teman sendiri yang akan menyelesaikannya, kira-kira jawabannya dia berapa hasilnya ya. Karena konsepnya juga masih sama teman-teman. Di sini ada M2, di sini ada A2, M2, di sini ada M1 dan A1 ya. Kemudian M2 ini beratnya 6 ton ya. M1, maka massa beban yang pertama, berarti yang ditanya adalah M1. M1 nya berapa? M2 ini beratnya adalah 6 ton. Oke, kemudian A1 nya 10 pangkat, A1 nya 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Kemudian A2 ini sama dengan 20 meter kuadrat. Oke, yang ditanya adalah berapa massa yang pertama ya. Konsepnya masih sama menggunakan hukum Pascal teman-teman. P1 sama dengan P2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 ini ingat ya, F1 ini F ini sama nilainya dengan massa dikalikan gravitasi. Ini materi pada dinamika sudah kita bahas ya. F itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Berarti di sini massa pertama dikalikan gravitasi dibagi dengan A1.
sama dengan massa yang kedua dikalikan gravitasi dibagi dengan A2. Di sini nilai gravitasinya ini bisa kita coret nih. Berarti kan tersisa M1 per A1 sama dengan M2 per A2. Di soal yang ditanyakan adalah besar M1-nya berapa? M1-nya berapa? Kemudian A1-nya nilainya adalah 10 pangkat minus 2. Ya, ini minus ya. Kemudian sama dengan massa yang kedua. Massa yang kedua ini 6 ton ya. 1 ton itu 1000 kg. Berarti 6 ton ini 6000 ya. 6000 itu sama saja kita tulis dengan 6 kali 10 pangkat 3 ya. Per A2-nya 20. Oke. Jadi ini tinggal penyelesaian saja teman-teman. Kira-kira jawabannya berapa gitu ya. Kalau misalkan secara kita lihat aja secara langsung, di sini kita sudah menemukan jawabannya ya. 6 dibagi 2 itu sudah jelas 3. Ya. Di sini ada 01 di sini ya. 01 posisinya. Kemudian kalau 10 pangkat min 2 dikalikan 10 pangkat 3, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 ini nolnya bisa dicoret. Makanya jawabannya tuh 3 kg. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham konsepnya dalam bentuk matematika ya ataupun dalam bentuk fisikanya, kita bisa menyelesaikan dengan cepat teman-teman. Makanya di sini jawabannya adalah yang B, 3 kg. Oke, video pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu teman-teman. Di video selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai aplikasi dari fluidostatis ya yang lain, karena di sini kita sudah membahas mengenai hukum Pascal ya. Ini konsep-konsepnya sudah kita jelaskan. Di next video kita akan membahas mengenai bejana berhubungan ya, bejana berhubungan, kemudian bejana gabungan fluida nanti, dan kita juga akan membahas mengenai contoh-contoh soal pada bejana. Oke, jadi cukup sampai di sini video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, see you next time teman-teman semuanya.